Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan PBM seperti biasanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, silakan salah satu dari Ananda untuk memimpin doa dan disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit ada? Ya, ada. Siapa yang sakit? Caca hadir. Wajib bertanda kita memiliki sikap nasionalisme. Silakan Vanessa untuk memimpin teman-temannya. Dengan salah satu lagu wajib nasional. Dan situlah nanti kita masuk ke pernikahan, kemudian menelaah informasi-informasi yang ditayangkan baik PPT maupun video. Lanjut, ini ada krisis, silakan keluarkan HP yang nggak punya hotspot, pakai hotspot ibu untuk nanti menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Lanjut lagi, inilah tujuan yang akan kamu tempuh dalam proses pembelajaran nantinya, yaitu menguraikan ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan tepat, benar, berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menelaah dalil-dalil tentang ketentuan pernikahan. Bisa Anda baca sampai ke bawah tujuannya? Bisa. Ananda ya, silakan kembali pengertian pernikahan. Oke, dapat Ananda lihat Al-Mahdi, analisa, kemudian dalil. Dalil ini ada 5. Yang pertama, kata Fadil. bisa dong. Kamu ingin berbeda masing-masing? Silakan. Yang tadi ini kita analisa kembali apa yang terjadi di dalam kasus. Kita namanya ada yang mau bertanya? Kenapa laki-laki itu tidak ingin cepat menikah? Oke, kita tampung satu, bagus sekali pertanyaannya. Yang kedua siapa lagi? Kerja. Alasan kenapa perempuan itu ingin cepat segera menikah dengan laki-laki itu? Oke, 2 pertanyaan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan kenapa laki-laki itu tidak ingin menikah? Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, silakan Zebra. Ya, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa laki-laki tersebut
tersebut tidak ingin cepat menikah. Pertama, alasannya dia masih ingin mengejar cita-citanya dulu, masih ingin membahagiakan kedua orang tuanya, dan pastinya sudah kita lihat bahwa dia belum siap untuk menikah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawabannya. Yang kedua siapa yang bisa menjawab? Silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kenapa perempuan tersebut ingin cepat-cepat menikah. Alasannya adalah satu, karena paksaan dari orang tua, karena di umur tadi sudah kita lihat di video tadi umurnya sudah 24. Jadi perbedaan di situ timbul perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ada LKPD-nya ke kelompok, silakan nanti di sana. Menelaah yang menguraikan tujuan dan hikmah nikah. Silakan di checklist. Kelompok 4 udah standby? Sudah. Kelompok 5 udah kan? Oke. Silakan terlebih dahulu kelompok 2 yang presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bacakan hasil presentasi kami. Kasus yang kami dapat adalah ceritanya dahulu saya sempat bekerja di Peru. Tidak ada seorang muslim pun di sana. Tidak juga terdapat masjid tempat sholat. Tapi saya mengenal seorang gadis muslim dari Amerika Serikat. Kami saling menyukai dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Karena tidak ada seorang muslim pun, maka kami satu sama lain saling berjanji untuk menjadi pasangan yang soleh. Lalu dia berkata kepadaku, "Apakah engkau menerimaku sebagai istri?" Maka aku berkata, "Ya." Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau menerimaku sebagai suami?" Dia berkata, "Ya." Allah menjadi saksi bagi kami dan tidak ada satupun orang lain ketika itu. Lalu kami tinggal bersama selama sebulan sebagaimana halnya sepasang suami istri. Kemudian kami kembali ke Amerika Serikat, lalu kami ke lembaga berwenang untuk mencatat pernikahan kami secara resmi. Sekarang usia pernikahan kami sudah 5 tahun dan memiliki 2 anak. Pertanyaannya, apakah logis kalau kami dikatakan telah melakukan perbuatan zina selama 5 tahun ini? Mohon penjelasannya. Ini tentang apa tadi? Syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Simak ya jawabannya tadi. Jawaban dari kelompok kami adalah logis karena tidak ada syarat dan rukun nikah yang terpenuhi seluruhnya. Syarat dan rukunnya yang dipenuhi adalah adanya calon suami dan calon istri. Selebihnya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Lalu solusinya menurut kelompok kami, mereka seharusnya melaksanakan akad nikah. Oke, terima kasih presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah anaknya tadi bisa dikatakan anak haram atau bagaimana? Tolong jelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah 2 anak tadi termasuk anak zina atau bukan? Sebelumnya kami sudah mengatakan, logiskah mereka melakukan perbuatan zina? Tentunya iya. Jadi 2 anak tersebut merupakan karena mereka tidak melakukan akad nikah. Kenapa? Karena mereka itu selama 5 tahun. Padahal kalau kita kembali, dia tadi orang Indonesia, ya kan? Andai kan mereka kembali ke Indonesia, bisa mereka menikah secara agama. Tapi mereka tidak ada usaha mereka untuk melakukan akad pernikahan. Jadi sampai kapanpun ketika mereka tidak melakukan akad pernikahan, mereka tetap akan menghasilkan dari segi agama Islam anak zina. Melalui pengertian dalil, rukun, syarat, dan hukum serta tujuan dasar. Pengertian pernikahan ialah mengumpulkan atau menjodohkan atau juga
dapat diartikan yaitu sebagai perjanjian seorang perempuan dan laki-laki menjadi suami istri agar menghindari zina dengan hubungannya yang halal berdasarkan syarat dan ketentuan hukum-hukumnya tertentu. Selanjutnya hukum-hukum dari pernikahan. Hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Adapun dalil tentang pernikahan yaitu An-Nur ayat 32, Az-Zariyat ayat 49, An-Nahl ayat 72, Yasin Quran surah ayat 36, An-Nisa ayat 1. Adapun syarat dan rukun pernikahan ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, dan yang ketiga wali, dan yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima sigat atau ijab kabul. Nah, tujuan dari pernikahan ini adalah yang satu, pertama memenuhi tuntunan naluri manusia, terus membentengi akhlak, terus menambah keimanan kepada Allah, terus mendapatkan keturunan yang soleh. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya sama Ibu tentang materi yang belum Anda pahami, atau ada tadi pertanyaan yang belum ya, kirimkan ke formnya, silakan dilaksanakan untuk hasil evaluasi Anda dari materi kita dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari materi yang kita ambil secara menyeluruh. Yang pertama tadi ada pengertian pernikahan, Pak. Pengertian pernikahan yaitu mengumpulkan atau menjodohkan atau juga menggabungkan. Itu adalah pengertian pernikahan. Kemudian surat apa saja? Adapun dalil pernikahan yaitu tentang Quran surah An-Nur ayat 32, Yasin ayat 36, An-Nahl ayat 32, dan An-Nisa ayat 1. Oke, hukum pernikahan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Hukum dari pernikahan adalah wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Lanjut. Syarat dan hukumnya. Oke. Adapun syarat pernikahan ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, dan yang ketiga wali, dan yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab kabul. Tujuannya apa tadi? Sedangkan Tujuan dari pernikahan yaitu memenuhi tuntutan naluri seorang manusia, terus membentengi akhlak, menambah keimanan kepada Allah, terus agar mendapat keturunan yang soleh dan soleh. oke, ini ada daftar penilaian diri, kemudian penilaian kelompok. Silakan checklist saja 1, dan 2 sama-sama. Ya, checklist saja. Kami harapkan saat kita bersama-sama tanggapannya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Apa masukannya untuk Ibu ke depannya agar pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya? Apakah nilai-nilai positif yang kamu dapatkan hari ini? Kemudian apa yang harus kita perbuatkan lagi? Silakan munculkan 1 orang atau 2 orang saja. Silakan Najmi. Jadi menurut pendapat saya mengenai bagaimana cara Ibu menjelaskan atau mungkin menerangkan suatu materi kepada kami, menurut saya itu sudah cukup baik karena kami itu dilatih untuk bisa mengeluarkan pendapat dan juga berpikir kritis mengenai suatu persoalan dalam sebuah materi yang kita pelajari. Jadi kedepannya saya harap semoga Ibu Terima kasih. Baiklah Nanda, dengan berakhirnya pembelajaran ini, Ibu mengharapkan pelajaran kita minggu depan adalah tentang salah hidup sehat. Kemudian ada LKPD yang Ibu bagikan tadi, silakan diselesaikan di rumah. Nanti sebelum pembelajaran untuk salah rujukan cerai, kita kumpulkan dulu LKPD kita, kemudian baru kita masuk ke materi kita selanjutnya. Kalau ada kata yang kurang tepat dalam penyampaian Ibu semasa proses pembelajaran tadi, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.